Ayo simpan hartamu di langit. Infak dan sodakoh Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 10352082887. Bank Muamalah, nomor rekening 30102155555 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku siman, seperti biasa di hari Kamis kita melanjutkan di pukul 13.00 sampai 14.00 insyaallah bedah buku kita Wanita Muslimah Inilah Surgamu yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Jarullah Alu Jarullah, dan kita akan masuk ke bab pada siang ini, semoga Allah berkahi, yang berjudul Nasihat untuk para wali, anjuran agar segera menikahkan anak perempuan dan mempermudah pernikahan. Bahasan ini teman-teman sekalian adalah bahasan yang sangat penting, ya. Termasuk di masa kita sekarang ini, ya. Dan juga kita bicara lebih kerucut lagi adalah di Indonesia. Wali adalah ayah kandung sebenarnya, ya. Dan kalau ayah meninggal maka digantikan dengan saudara-saudara ayah, ya. Kalau tidak ada mereka maka bisa saudara kandung dari calon mempelai wanita. Intinya kita kembali kepada wali yang tertinggi, yaitu ayah kandung, agar mereka memudahkan pernikahan anak perempuannya atau segera segera menikahkan atau mempermudah pernikahan mereka. Di sini teman-teman sekalian, dari judulnya ada banyak sekali kita bisa ambil pelajaran dari judulnya saja, ya. Yang pertama di sini ada nasihat untuk para wali, kembali kepada ayah kandung, ya. Berarti tidak ada campur tangan ibu dalam pernikahan anak. Dan memang begitu gambaran dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan anak perempuan murni kembali kepada ayah kandungnya, ya. Tentu kita tidak bicara kalau ayah kandung punya udzur, karena itu ada bab bahasan sendiri siapa penggantinya. Tapi kita bicara di saat ayah kandung ada, dia walinya. Kalau seorang ayah menolak lamaran seorang anak laki-laki, itu hak dia mutlak. Kalau seseorang ayah menikahkan anak perempuannya, tidak ada yang bisa membatalkan pernikahan itu. Dia walinya mutlak, gitu. Dia pemilik wewenang dalam masalah ini. Tentu dia nggak boleh zalim dengan anak perempuannya, dalam arti kata dia paksa menikah dengan orang-orang yang buruk. Tetapi saya yakin wali-wali yang berakal normal, muslim yang baik, tidak mungkin juga dia menikahkan anak perempuannya dengan sembarangan laki-laki, kan gitu. Dia pasti punya pertimbangan-pertimbangan, dia harus melihat bukan cuma sekedar dari satu sisi, tapi banyak sisi yang akan diperhatikan dan diprioritaskan adalah masalah agamanya. Jadi kalau si laki-laki ini ditolak oleh wali perempuan, banyak yang terjadi, mereka datang kepada ibunya si calon mempelai perempuan ini. Kemudian dengan berbagai macam cara merayu misalnya, ya, supaya ibunya ini bisa menyetujui pernikahan, dan akhirnya karena memang dalam rumah tangga si ibu ini bentrok dengan suaminya, maka dia pun mengatakan tidak masalah, nikah saja. Maka berjalanlah pernikahan tersebut. Nah ini jadi kacau balau semuanya ini. Karena Nabi SAW mengatakan perempuan manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal. 3 kali disebutkan, ya. Artinya pernikahan itu percuma, sia-sia, batal, ya, tidak ada yang sah dalam pernikahan itu. Maka ini poin wajib digarisbawahi, gitu kan? Jadi memang keputusan mutlak ada di tangan wali, yaitu ayah kandung. Poin yang lain di sini ada 2 hal yang ditekankan dalam judul kita, agar segera menikahkan anak perempuannya. Poin ini juga penting digarisbawahi. Segera menikahkan berarti setiap ayah wajib menggarisbawahi. Itu adalah tanggung jawab dia. Dia bisa menanggung beban dosa di saat anak perempuannya sengaja dia tidak segera nikahkan, akhirnya terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang haram. Misalnya dia biarkan anaknya selesaikan dulu kuliahnya. Selesaikan dulu kuliahnya misalnya. Nah ini tidak boleh. Sementara anak perempuan ini mungkin melalui banyak fase-fase fitnah.
Dan tidak ada kewajiban dia harus menyelesaikan sampai sarjana misalnya. Tentu boleh saja seorang ayah membiarkan anaknya kuliah di saat memang dia lihat dia butuh. Dia berada di era teknologi seperti sekarang dan dia melihat anak perempuannya butuh untuk belajar. Ya, ada perusahaan yang dia punya dan dia butuh. Ada yang bisa membantu dari perusahaan misalnya. Ada hal mendesak dan itu pun tidak boleh ada pelanggaran agama. Kapan ada pelanggaran agama? Berarti dia ikut dalam andil dosa anak perempuannya itu. Makanya di sini nasihat segera menikahkan itu adalah poin yang luar biasa. Dan tidak ada salahnya menyatukan antara menyelesaikan kuliah dengan menikah. Misalnya si wali perempuan memberikan syarat kepada calon mempelai laki-laki, ya, saya izinkan kamu nikah dengan anak perempuan saya, tapi juga saya minta agar anak perempuan saya diberikan kesempatan menyelesaikan kuliahnya. Nah itu boleh, tidak ada masalah. Dan di saat si calon mempelai laki-laki menyetujui itu berarti dia wajib memenuhi akadnya. Nah ini poin yang bisa digarisbawahi gitu kan. Jadi prestasi dunia boleh saja dikejar. Tapi perlu kita garis bawahi ya, kondisi laki-laki dan perempuan secara kejiwaan beda. Di saat laki-laki memang yang Allah bebankan pada dia nanti nafkah buat keluarganya, memiliki ijazah, maka dia akan gunakan ijazahnya untuk memang kewajiban dia, yaitu mencari nafkah. Sekarang pertanyaan, kalau perempuan akan digunakan untuk apa? Kalau dia mencari prestasi dunia, ada prestasi dunia terbaik. Prestasi dunia terbaik adalah menjadi istri, menjadi ibu buat anak-anaknya, gitu kan? Bukan mengejar titel S1, S2, S3 gitu kan. Sampai saya pernah kedatangan tamu, itu sudah S3. Dan karena dia sudah berumur, akhirnya menanyakan masalah hukum bagaimana kalau dia sekarang menikah, berpoligami, dengan seorang temannya. Dengan seorang temannya. Maka saya jelaskan kalau hukum poligami tidak ada masalah. Pada saat itu tentu langsung di tempat lokasi akad nikah ya, saya diundang. Kemudian ditanyakan hukumnya sebelum akad nikah. Saya bilang nggak ada masalah. Ya. Jadi bukan saya bertemu berdua gitu, tidak. Dan akhirnya terjadilah pernikahan tersebut. Tapi dari bahasa keluhan yang ada, dia udah nggak tahu lagi harus mengambil langkah apa. Karena sibuk mengejar prestasi pendidikannya sangat tinggi, dia nggak tahu. Dia tidak pikirkan pernikahan dan sekarang baru muncul fitrah wanitanya ingin berstatus istri. Dan orang sudah sungkan. Yang mau lamar dia siapa gitu. Kalau orang S1 melamar S3, sungkan. S2 melamar S3, sungkan. Harus juga yang selevel dengan dia S3. Gitu kan? Atau orang-orang yang punya jabatan tinggi, yang punya nama harum, yang bisa mengimbangi ijazah dia. Sementara di rumah tangga, suami nggak butuh. Ini loh ijazah saya S1, saya lulus terbaik kimia, fisika, matematika. Suami nggak butuh itu. Suami butuh Anda menjadi istri yang baik di rumah. Kalau dia datang, ya Anda sambut dengan baik. Anda penuhi kebutuhannya, gitu kan. Dan ada saat ada anak, Anda urus anak-anaknya. Itu yang dibutuhkan. Sebagai imbalannya Anda diberikan nafkah. Kan begitu. Nah itu poin yang perlu digarisbawahi di sini. Jadi segera nikahkan. Kita kembali kepada inti bahasan kita. Segera nikahkan anak perempuan. Ya. Dan ada poin yang kedua di sini. Permudah pernikahannya. Jadi bukan hanya segera nikahkan, tapi permudah. Karena memang dua hal ini berkait satu sama yang lainnya. Tidak usah peduli tentang masalah laki-laki itu kaya atau tidak. Yang penting kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Kalau datang kepada kalian yang kalian sudah ridhoi, terima. Ya, akhlak dan agamanya, terima pelamarannya. Jadi bukan kayanya, bukan tampannya. Tapi agama sama akhlaknya sudah bagus, terima saja lamarannya. Sudah. Anda sebagai wali, lepas tanggung jawab. Akad nikah yang Anda katakan, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya, Fulana binti Fulana, dengan mas kawin ini. Itu sama saja Anda mengatakan, ini anak selama ini di bawah naungan saya. Makannya, minumnya, tidurnya, pendidikannya, keamanannya, semuanya. Saya yang tanggung ini. Sekarang saya serahkan ke kamu, terima nggak? Iya. Qabil tuh, saya terima. Ya. Makanya semuanya pindah kepada suami setelah itu. Ya. Makannya, minumnya, rumahnya, transportasinya, keamanannya, semua pindah. Bukan lagi kewajiban ayah. Berarti seorang ayah harus memahami poin ini. Dia sudah lepas tanggung jawab dia sampai batas anak perempuan itu menikah. Walaupun tetap dia status ayah.
Dan dia akan panen pahala. Dia juga bantu kalau ada permasalahan rumah tangga anaknya untuk dia pecahkan. Iya, memang. Gitu. Tapi perlu digarisbawahi di sini, kalau dia sudah serahkan, dia sudah lepas tanggung jawab, itu suatu poin yang luar biasa. Jadi segera nikahkan dan permudah. Nah, dipermudah di sini ada dalam arti kata, udah kalau orang datang yang baik akhlaknya, agamanya, terima saja. Nah, ekonomi bisa jadi baik nanti. Anda pun bisa membantu ide-ide misalnya. Ya. Kami tahu ada beberapa ulama di Saudi, Masya Allah. Itu anak-anaknya belasan tahun sudah pada nikah semua. Ya laki-laki ya perempuan. Bukan cuma perempuannya, laki-laki juga begitu, dinikahkan semua. Sampai punya anak sekian banyak, semuanya dinikahkan. Nikah muda semua. Dan pernikahan muda ini bukan sebuah masalah. Tapi justru solusi dalam menghadapi problematika remaja di masa kita sekarang. Dari pergaulan bebas, tontonan bebas, ya. Itu akan tertanggulangi dengan pernikahan. Pernikahan adalah solusi yang terbaik. Bahkan anak-anak yang kurang dewasa pun menjadi dewasa dengan berumah tangga itu. Jadi belajar, merasa punya tanggung jawab. Makanya judul yang luar biasa yang harus diperhatikan baik-baik. Ya. Lebih baik teman-teman sekalian, kita mendatangkan sosok anak mantu yang mukmin dan kita tambah satu piring di meja makan kita, daripada anak kita biarkan bebas bergaul di sana. Yang kita sayangkan luar biasa, banyak para wali ini, justru dia yang sokong anaknya sekolah ke negara-negara kafir, perempuan sendirian, tinggal di kos-kosan, tinggal di kontrakan, teman-teman di sekitarnya semua pergaulan bebas, ya hari Sabtu, Ahad mereka ke diskotik, mereka ke karaoke, pacaran sana sini, teman kos-kosannya atau kontrakannya bawa lawan jenis. Itu terjadi di negara-negara non-muslim. Terus Anda pikir, oh enggak, anak saya baik kok, dia sholat. Banyak sholat tapi berzina. Banyak sholat tapi ya minum khamar. Banyak sholat tapi narkotika. Banyak sholat tapi bergaul bebas gitu kan. Jadi hati-hati, Anda bertanggung jawab depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Targetkan dalam pikiran Anda pernikahan anak perempuan Anda, bukan yang lain. Bagaimana Anda dididik dengan baik supaya dia siap menjadi istri, lalu Anda serahkan ke laki-laki mukmin yang siap untuk menjadi suaminya. Biarkan dia menjadi tanda kutip pabrik manusia yang nanti akan lahir generasinya merupakan cucu Anda nanti, dan juga itu akan jadi pahala buat Anda karena Anda penyebabnya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Begitu juga banyak wali yang justru dia lebih memilih anaknya pacaran di depan mata dia. Jelas-jelas pacarnya datang jemput anak perempuannya, izin ya om, ya, izin paman, ya. Kemudian dibawa kemana kira-kira? Malam Ahad naik kendaraan dingin-dingin di mobil AC, pergi ke diskotik, pergi ke mall, pergi ke bioskop, terus kemudian tidak terjadi perzinahan. Anda letakkan diri Anda coba, kalau Anda di posisi si laki-laki itu, Anda berjalan berdua sama perempuan, keluar dengan kecantikannya, dengan kencang kulitnya masih masa muda gitu kan, belum dandanan yang dia pakai, belum pakaian yang terbuka, terus kemudian jalan berduaan, ngomongnya semua mesra-mesraan di mobil, sayang, apalah segala macam, sentuh-sentuhan, terus kemudian tidak terjadi perzinahan. Nggak mungkin. Anda tanggung dosanya. Poin yang saya ingin diberikan adalah berarti Anda sebagai wali siap menanggung dosanya. Itu poinnya. Saya akan bacakan apa yang ditulis oleh penulis di sini. Itu tadi baru kita bahas masalah judulnya karena ini penting sekali. Beliau mengatakan kepada setiap muslim yang arif, berakal, kepada setiap lelaki yang mendapat anugerah dari Allah untuk mengasuh putri-putri, saudari-saudari dan para kerabat wanita. Kami sitirkan kepada mereka harapan ini. Kami nasihati, saudaraku muslim yang mulia, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nasihat pertama, bertakwa pada Allah. Tunduk pada Allah. Tunduk dengan peraturan-peraturan Allah. Sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kami nasihati agar berbuat baik kepada wanita-wanita yang berada dalam asuhan saudara, putri saudari, ya, putri, saudari atau kerabat Anda.
Jadi ada orang menaungi anak perempuannya, ada orang menaungi saudari perempuannya karena orang itu sudah meninggal. Ya, dia bertanggung jawab. Ada orang misalnya kerabat yang dititipkan sama dia. Ya. Bertakwa kepada Allah dalam masalah ini, berbuat baik pada mereka. Dan perbuatan baik yang paling luar biasa adalah selain memberikan makan minum, menikahkan mereka, menyerahkan mereka kepada laki-laki saleh. Ini poin paling besar pahalanya. Anda memberikan dia sosok laki-laki yang jadi imam buat dia, pemimpin buat dia, yang membawa dia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda akan panen pahala. Kata beliau, karena mereka adalah amanah dari Allah yang berada di pundak, di atas pundak Anda. Allah memilih Anda untuk menjadi pengasuh mereka. Jadi status saya dan bapak-bapak ibu sekalian bapak-bapak yang ikuti acara ini, kita bicara bapak di sini kena wali ya. Kita cuma status ayah, status. Allah yang buat kita punya status. Kalau Anda lihat wajah anak-anak Anda itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak ada punya andil di satu helai alisnya, satu helai rambutnya. Kita nggak pernah punya andil dalam menata, oh matanya besar, hidungnya mancung atau pesek. Nggak ada sama sekali campur tangan kita di situ. Ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang membuat Anda punya status dan mengamanahkan itu. Supaya Anda bisa panen pahala dari anak-anak itu. Kalau Anda bengkalikan maka akan menjadi pencelaka bagi Anda gitu. Ya. Di antara kebaikan yang Anda berikan, kata beliau, kepada mereka adalah menikahkan mereka yang sudah balik dengan lelaki yang setara. Dan segera melakukan pernikahan mereka saat seseorang sudah melamar dan diterima. Permudahlah urusannya dan bertoleransilah demi melakukan tolong-menolong untuk berbuat baik dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jauhilah sebisa mungkin segala kendala yang dibuat-buat sehingga sulit merealisasikan pernikahan tersebut. Ya. Kadang-kadang ada 1001 alasan di benak seseorang ayah untuk menolak lamaran seseorang. Ya. Anda tentu punya hak untuk mempertimbangkan, saudaraku Siman ya. Misalnya Anda mempertimbangkan, sepertinya jangan dulu. Saya lihat anak saya ini masih butuh waktu, mungkin berapa bulan saya coba akan tanamkan lagi pendidikan agama, ya, tentang kewajiban dia sebagai istri segala macam gitu ya. Tapi bukan berarti Anda tunda tidak menikahkan sama sekali. Sampai anak itu, anak perempuan sudah ada sampai 30 tahun. Ya. Bolak-balik laki-laki yang datang melamar sudah 32 tahun, 33 tahun. Sementara masa produktif seorang wanita itu terbatas. Ya. Ada wanita bahkan di umur 40 tahun sudah masuk masa menopause. Yang dimana bagi laki-laki umur 40 tahun itu justru puncak kedewasaan dia. Makanya para nabi-nabi dipilih menjadi nabi, dinubuatkan jadi nabi di umur 40 tahun. Ya. Kan disitulah puncak daripada kedewasaan, kesempurnaan akal dia. Ya. Lebih sabar, lebih dewasa, lebih bijaksana. Itu di umur 40 tahun memang. Bagi laki-laki. Tapi kalau perempuan berbeda. Makin dekat di angka ini maka makin luar biasa. Anda bisa bayangkan. Kalau anak Anda balik di umur 14 tahun misalnya. Atau 13 tahun. Anda nikahkan dia 23 tahun kalau dia balik 13 tahun. Berarti 10 tahun dia Anda nganggurkan haid terus tiap bulan. Yang tadinya ada sel telur yang bisa dibuai untuk menjadi ibu. Itu luput. Saya kadang-kadang tidak habis pikir orang masih menganggap umur 20 tahun itu masih anak-anak. Dari mana anak-anaknya nih? Ya. Dari mana anak-anaknya? Itu kan tergantung Anda mendidiknya seperti apa. Kalau Anda membiasakan anak Anda seperti anak-anak terus di rumah, Anda nggak pernah suruh dia mengerjakan tugas di rumah, Anda tidak pernah ya melibatkan dia dalam memberikan dia kewajiban-kewajiban, beban, mungkin dia akan terus bermanja-manja seperti itu. Ya. Itu pun juga bukan cukup menjadi alasan agar Anda menunda pernikahan dia. Dari umur 23 tahun, 24 tahun itu sudah berumur. Bapak-bapak sekalian. Sudah cukup harus Anda nikahkan. Ya. Bukankah Abu Bakar menikahkan Aisyah radhiyallahu anhuma kepada Nabi SAW, dinikahkan dengan Nabi SAW di umur 6 tahun. Digauli di umur 9 tahun oleh Nabi SAW. Karena di umur 9 tahun, di umumnya negara-negara Arab, orang sudah balik gitu kan. Kalau mungkin ada peraturan di pemerintah kita tidak boleh menikah kurang dari umur 17 tahun misalnya. Ya udah minimal Anda mencapai umur itu 17 tahun misalnya.
atau 18 tahun, atau 20 tahun. Tapi itu pun sebenarnya secara agama sudah sangat jauh itu. Sudah sangat jauh. Harusnya tidak seperti itu. Idealnya tidak seperti itu. Kata beliau, jangan mempermahal mahar sehingga pihak pelamar keberatan. Anak jangan dijadikan sebagai ajang bisnis. Mau nikah anak saya, berapa lamaran kamu? 30 juta. Wah, ini sudah bukan zamannya sekarang. Bisa cari rumah lain. Dagang. Dibisniskan. Subhanallah. Ini ibadah saudaraku. Jangan dilihat dengan duit. Selain amanah di pundak Anda, sebagaimana tadi beliau sudah katakan, ini amanah. Allah akan tanya, kenapa kau tidak nikahkan anakmu, kenapa kau tunda? Juga dia bukan ajang bisnis Anda, ajang pahala Anda. Anak perempuan itu ajang pahala, lebih besar bahkan pahalanya daripada anak laki-laki. Dalam banyak hadis, ya. Orang yang sabar dalam mendidik anak perempuannya, segala macam, itu ada keutamaan tersendiri dibandingkan anak laki-laki. Jadi memang mereka tuh lebih ekstra perhatian, walaupun dalam pembagian hak itu disamaratakan kalau hibah. Tidak boleh dibandingkan antara anak-anak. Harus adil. Karena kata Nabi SAW, kalau aku bisa membedakan, aku akan dahulukan anak perempuan. Aku akan dahulukan anak perempuan. Kata beliau, jangan mempermahal mahar sehingga pihak pelamar keberatan. Jangan memperbanyak permintaan sehingga pernikahan justru menjadi gagal karenanya. Boleh nanti, tapi ya tunggu dulu ya. Mungkin tahun depan. Ada gedung di sana, saya ingin di sana anak saya menikah. Dipersulit gitu. Ya. Dan akhirnya si pria tadi yang baik mencari wanita lain. Karena bisa saja ia mendapatkan wanita lain yang mau menerima mahar lebih murah, sementara wanita itu juga setara dengannya, lagi terjaga kesuciannya. Akhirnya orang pindah lamar ke yang lain. Kadang-kadang juga ada sebagian wali mengatakan, tidak masalah, anak saya cantik kok, pasti orang semua mau. Dia terkurung di situ terus, sehingga akhirnya anaknya tertunda menikah. Dan hati-hati teman-teman sekalian yang menjadi wali ini ya. Anda kalau sibuk terus membuat anak perempuan yang mengejar prestasi, perempuan ini agak berbeda. Kenapa kita laki-laki ini disuruh memberikan nafkah kepada perempuan? Kenapa enggak rumah tangga sama-sama? Sehari si laki-laki yang biayai, perempuan sehari. Kenapa enggak sama-sama? Kan katanya harus gender, harus sama. Kalau begitu berarti sama-sama, kasih makan. Ya. Tapi dalam Islam tidak begitu. Laki-laki yang punya kewajiban. Kata Nabi SAW, hak istri kalian memberikan makanan, minuman, dan pakaian yang layak buat dia. Bukan dia yang harus mencari gitu. Jadi memang laki-laki punya tanggung jawab di sini, bukan main-main ini. Ya. Kalau si laki-laki tadi melihat lamaran ini dipersulit, lalu dia dapat perempuannya, dia akan melangkah. Akhirnya si perempuan tadi kesian yang ditunda-tunda pernikahannya oleh walinya hanya karena egonya dia, hawa nafsunya dia. Dia mau seperti apa yang dia inginkan, padahal anaknya sudah sangat butuh. Sampai pelamar si fulan ditolak, pelamar si tolak. Ada yang ditolak karena kasus poligami, ada yang ditolak karena umurnya beda jauh, ada yang ditolak karena baru S1 belum S2, ada yang ditolak karena belum punya mobil, ada yang ditolak karena belum punya rumah, dan segala macam hal. Agama dilupain. Itu yang diprioritaskan. Lalu kata beliau di sini, wanita pertama yang dilamar akhirnya malah hidup dalam kesendirian, terasing dan merasa terisolir, ya. Dia terisolasi. Bahkan bisa jadi ia akan menjadi perawan tua. Di sebagian wilayah begitu. Saya pernah dapatkan kasus tadi yang saya bilang masalah pendidikan itu, ada satu orang tua. Karena ayahnya berpendidikan tinggi, dia sibuk suruh anak perempuannya terus berpendidikan tinggi. Sampai selesai fakultas kedokteran, lanjut spesialis diizinkan. Belum nikah juga. Akhirnya sampai anak perempuan. Kebetulan memang jadi keluarga kaya. Semua sudah ada, rumahnya bagus, mobilnya bagus. Apa saja yang dia mau ayahnya kasih, gitu kan. Dimanjakan luar biasa. Tambah lagi, dia sekarang sudah S2, sudah spesialis. Lalu kemudian dia bekerja di satu rumah sakit dari punya kedudukan tinggi dan penghasilannya sudah sangat besar. Karena setiap hari ada pasien dia, sudah spesialis gitu. Kita sudah tahu betul spesialis biasanya lebih mahal bayarannya gitu. Akhirnya sampai pada titik orang tuanya berharap dia menikah, dia sudah tidak mau. Setiap kali ditawarkan tidak mau. Karena dua hal. Yang pertama,
Dia sudah merasa nyaman dengan pendapatan dia. Dan ini beda antara laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki itu kan tadi saya sempat singgung. Kalau seandainya dia punya pendapatan, dia punya ijazah, dia berpikir untuk memang memberikan ke keluarganya. Allah sudah bebankan dalam jiwanya itu. Kalau perempuan tidak, cenderung menabung. Cenderung untuk tidak berbagi. Maka dia dengan ada pendapatan, dia berpikir, untuk apa saya menikah? Nanti suami saya juga kalau mau kasih saya apa sama pendapatan saya. Ataupun nanti dia ambil harta saya. Bisa berpikiran begitu. Padahal sebenarnya tidak akan ke situ pikiran laki-laki ya. Tapi banyak perempuan begitu. Jadi faktor yang pertama, dia berpikir dia sudah nyaman. Faktor kedua, dia tidak mau menikah selama dia anggap itu belum setara sama dia. Lalu di mana dia harus cari dan datangkan seorang laki-laki yang bisa menerima dia di dokter sebagai dokter spesialis, kecuali juga dokter spesialis dari laki-laki yang umumnya sudah menikah, sudah beristri. Nah dia sekarang mau yang bujang, ya. Plus lagi kaya, plus lagi beragama, ini akan sulit. Akhirnya orang tuanya sempat bicara sama saya, minta tolong bagaimana caranya menasihatin anak perempuan ini supaya dia mau menikah gitu. Saya katakan memang kalau Anda sudah membiarkan seperti ini tidak semudah yang Anda bayangkan. Dia udah punya prinsip, dia punya pendapatan sekarang, dia punya pekerjaan. Tapi Anda bisa lakukan pertama Anda berdoa, yang kedua coba kita nasihatin. Semoga Allah SWT bisa lunakkan hatinya. Tapi ini pelajaran teman-teman sekalian. Karena Allah tidak suruh Anda menjadikan Anda dokter spesialis. Atau manajer sebuah perusahaan, kepala marketing. Ya, atau bahkan owner perusahaan, tidak. Anda disuruh anak Anda dijadikan dia sebagai istri. Jadikan dia sebagai ibu bagi anak-anaknya. Makanya Said bin Musayyib rahimahullah punya anak perempuan, hafidzah Quran, terkenal kecantikannya, kepintarannya, kesolehannya. Satu waktu dilamar oleh kandidat khalifah. Ditolak sama dia. Artinya sekarang khalifah yang hidup pada saat raja pada saat itu, kalau meninggal ini jadi calon penggantinya langsung. Ya. Putra mahkota. Dan ayahnya sudah sangat tua. Kemungkinan besar dia akan jadi khalifah dalam waktu dekat. Dilamarlah anaknya, Said bin Musayyib rahimahullah. Beliau tolak, tidak mau. Tidak ada orang pada masa itu ya berpikir akan menolak lamaran khalifah. Raja muslimin dan terkenal juga orang ya orang kaya, orang punya kedudukan, orang tampan, jalur nasabnya baik. Cuma memang ada alasan. Said bin Musayyib rahimahullah pada saat di majlis setelah datang lamaran tersebut dan dia sudah ya, mau menyatakan penolakan lamaran kandidat khalifah itu, di majlis dia ada seorang murid dia yang dia selalu hadir, rutin di depan dia, duduk terus, taklim serius, belajar, bertanya gitu. Satu waktu murid itu tidak datang selama sepekan kalau tidak salah, sepekan. Waktu dia datang, kata Said rahimahullah, kemana saja kamu ini? Kok nggak ada dalam majlis? Dia bilang, istri saya baru meninggal dunia. Dan saya tersibukkan dengan itu. Saya mengurus itu. Kata Said bin Musayyib, kenapa kau tidak bilang? Mungkin saya bisa bantu. Ya, mungkin saya bisa bantu, bantu sholati, saya bantu. Saya juga datang takziah, saya bantu kamu apalah finansial gitu kan. Maka dia bilang, saya tidak mau sibukkan Anda, kata muridnya. Langsung kata Said bin Musayyib, apa kau sudah menikah lagi? Dia bilang, belum. Karena kan laki-laki kalau istrinya meninggal, tidak ada masa iddahnya. Beda kalau perempuan, kalau suaminya meninggal ada 4 bulan, 10 hari. Kalau laki-laki tidak meninggal hari ini, istrinya dia bisa menikah setelah itu. Imam Ahmad rahimahullah meninggal, istrinya hari ini dia menikah malamnya. Jadi orang pada saat datang takziah, datang juga sekalian untuk walimahnya dia. Maka ada yang sempat bertanya, wah Imam, bagaimana kami memahami sikap ini gitu. Kata Imam Ahmad, saya takut kalau saya meninggal malam ini, ya, maka saya meninggal dalam keadaan bujang, saya tidak mempunyai istri. Maka saya lakukan dan tidak ada masa iddah bagi laki-laki. Ya. Maka kata Said rahimahullah kepada muridnya, kenapa kau tidak menikah lagi? Dia bilang, siapa yang mau sama saya? Saya duda, ya seperti sebagian orang persepsinya duda itu jelek ya. Padahal sebenarnya tidak semua duda itu jelek gitu. Ya. Kalau dia memang cerai karena melakukan kekerasan atau kesalahan yang fatal gitu kan. Dukun, syirik kepada Allah, mukul, khamar, narkotika itu lain. Tapi kalau enggak, istrinya meninggal atau istrinya yang fasik, yang rusak, satu sudah tidak mengganggu.
Saya duda, saya juga orang miskin. Tidak ada yang mau sama saya. Kata Sa'id rahimahullah, saya nikahkan kau sama anak perempuan saya. Kata muridnya, Anda nikahkan saya? Kata Sa'id, ya. Panggil saksi, ada berapa dirham yang ada di kantongmu, keluarkan sebagai mahar, dikeluarkan. Lalu Sa'id langsung bilang, saya nikahkan kau sama anak perempuan saya, fulan binti fulan dengan mas kawin ini. Muridnya bilang, saya terima nikahnya. Ini duda miskin. Sudah. Kata orang ini, saya kayak orangnya mimpi. Nggak nyangka saya bisa menjadi anak mantunya Sa'id, seorang ulama dunia. Sekarang saja namanya Sa'id bin Musayyib, kalau disebutkan, kalau para penuntut ilmu tidak asing. Ini pemimpin, termasuk salah satu pemimpin ulamanya tabi'in. Apalagi di masa itu, memang itu dikenal sekali itu. Maka dia bilang, saya pulang, waktu itu saya lagi puasa, setelah ta'lim pagi, siang, sore menjelang maghrib saya lagi di rumah. Siapkan diri saya untuk buka puasa dengan roti kering, dengan ada minyak zaitun. Saya nggak punya apa-apa. Biasa kalau orang zaman dulu miskin tuh, roti kering dicelup di minyak baru dimakan. Untuk buka puasa loh ini. Nggak punya apa-apa. Dia bilang tiba-tiba ada yang ketuk pintu, saya bilang siapa? Lalu dia bilang Sa'id. Terlintas di benak saya semua nama Sa'id kecuali guru saya ini. Saya udah lupa tadi kasus saya menikah karena seperti orang yang mimpi seketika saja. 5 menit, kurang dari 5 menit akad nikah selesai. Dan saya tidak dipanggil ke rumahnya, tidak apa, udah selesai. Terus saya buka, ternyata Sa'id guru saya katakan, imam itu kayak kita kiai guru ya. Dia bilang, kenapa anda tidak bilang biar saya yang datang? Kata Sa'id, tidak, saya lebih layak untuk datang kepadamu hari ini. Lalu kemudian kata muridnya ini, Sa'id pindah, guru saya pindah ke arah ke sisi kanan, di belakangnya ada anak perempuannya, pakai cadar. Lalu dia mengatakan, masuklah anakku dengan izin Allah ke rumah suamimu. Maka tiba-tiba anak perempuan ini masuk, ikuti taat sama ayahnya, berdiri di dekat pintu bagian dalam. Saya pun seperti orang yang tidak menyangka. Lalu Sa'id pergi meninggalkan kami. Begitu saja. Saya nggak tahu harus buat apa. Saya coba masuk ke rumah, merapikan dulu rumah saya masih berantakan. Sudah nggak sempat, sebentar lagi azan. Saya juga tidak tahu harus bicara apa sama anak perempuan yang tiba-tiba jadi istri saya. Gitu kan. Saya pun persilakan dia duduk, lalu saya pergi ke sebelah tetangga saya. Tolonglah saya, tolonglah saya. Dia bilang. Kata mereka, kenapa? Saya dinikahkan sama anaknya Sa'id bin Musayyib. Kata mereka, apa kau sudah gila? Sa'id bin Musayyib, kami dengar berita kandidat khalifah melamar ditolak. Dia bilang, demi Allah ada di rumah saya sekarang. Lalu dia lari ke rumah ibunya, dia sampaikan. Ibunya bilang, gak mungkin. Datang ke rumah, mereka datang, ternyata betul. Kata ibunya anak ini, jangan kau sentuh dia. Sampai saya siapkan dia sebagai seorang pengantin wanita. Maka kata dia, silahkan. Didandanilah, dihormatin, ditenangkan hatinya karena ayahnya bawa dia ke rumah suaminya dengan cara seperti itu. Kemudian setelah selesai, dia datangkan kepada saya, dia bilang. Bahwa salah 2-3 hari setelah itu. Baru kemudian saya temukan dia, waktu dibuka cadarnya, saya menemukan istri saya ini wanita tercantik yang pernah saya lihat. Dan yang paling banyak menghafal Al-Quran dan juga paling banyak menghafal hadis Nabi SAW. Waktu ditanya Sa'id bin Musayyib, kenapa anda tolak lamaran kandidat khalifah? Dia bilang, anak saya sudah didik dengan baik. Sudah menjadi orang yang faham agama. Hanya dia menjadi istri khalifah, dia berada di dayang-dayang, sekitar dayang-dayang di istana memang, maka dia akan lupakan agamanya. Saya nikahkan dengan penuntut ilmu, selesai. Begitu pemikiran seorang wali yang cerdas. Dia bagaimana menyelamatkan agama dan agama anaknya dan juga amanah yang ada di pundaknya. Selanjutnya kata penulis, saudaraku seiman. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal dengan cara berbuat baiklah kepada para wanita dalam asuhan anda. Sebagaimana dilakukan oleh kaum muslimin terhadap kaum wanita dalam asuhan mereka dengan segera menikahkan dan mempermudah urusan pernikahan. Bahkan bila perlu menolong mereka dengan harta mereka, dengan harta agar mereka bisa tampil lebih baik misalnya. Jadi anjuran penulis lebih besar daripada itu. Bukan hanya sekedar segera menikahkan anak perempuan. Bukan hanya sekedar mempermudah. Kalau perlu bantu pernikahan itu. Bukan kita tunggu ada uang dari calon mempelai laki-laki. Bahkan tak jarang kata beliau, para wali yang mengeluarkan semua biaya pernikahan dan mahar dari uang mereka sendiri karena Allah Azza wa Jalla. Karena ingin mendapat pahala. Karena tahu ini adalah amanah di sisi Allah dan dia panen pahala dengan pernikahan anaknya itu. Yakni ketika kondisi ekonomi suami memang mengharuskan adanya bantuan tersebut.
Ada juga di antara para wali yang ketika melihat wanita dalam asuhannya atau putrinya perlu menikah, segera ia mendekati para kerabatnya atau bahkan orang lain untuk mencari siapa yang soleh dan layak menjadi suaminya. Lalu dengan uangnya sendiri ia membayarkan mahar lelaki tersebut untuk putrinya. Bahkan ia menanggung nafkah dan kebutuhan tempat tinggal mereka demi kesenangan putrinya dan menyelamatkan dari bencana sebagai perawan tua dari bahaya was-was, pikiran-pikiran kotor dan perasaan yang menghantui dirinya. Tentunya si wali ingin mendapatkan keberuntungan di sisi Allah dengan membantu mengeluarkan putrinya ke dalam mahligai pernikahan. Sehingga ia menjadi seorang istri, sekaligus juga seorang ibu dan pengatur rumah tangga. Sebagai pengasuh dan penanggung jawab setelah sebelumnya hanya menganggur, terasing, terkekang dan tersiksa oleh keadaan. Seorang muslim yang mencarikan jodoh yang cocok untuk wanita asuhnya, berarti ia melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Karena ia telah menyelamatkan anak asuhnya itu dari hidup yang gelap, dari kesengsaraan dan musibah yang menimpahnya. Mungkin Anda bertanya, memang musibah apa Ustaz kalau anak perempuan telat menikah? Musibah, karena ada gejolak syahwat dalam diri. Ada keinginan besar untuk bisa menjadi seorang istri, ya. Melayani suami, ada keinginan besar untuk menjadi seorang ibu, itu fitrah, Allah kasih. Allah kasih. Makanya kalau tidak dinikahkan, pelampiasannya kemana? Ke pergaulan bebas, ingin kenal laki-laki. Ya, umum itu. Tapi kalau Anda nikahkan sebelum dia kenal laki-laki, dia hanya tahu suaminya, itu akan aman. Karena interaksi mereka dari tatapan, dari sentuhan, dari ciuman, bahkan kemaluan ke kemaluan, itu semua halal. Itu poinnya. Ya. Dan juga di sini dikatakan, ada sebagian wali, karena ingin mencarikan pahala dan itu kebaikan buat dia membantu mempelai laki-laki untuk bisa memberikan mahar sebagai tanda sahnya, salah satu tanda sah pernikahan. Untuk mendapatkan pahala. Demi juga anak perempuannya. Karena kesolehan itu sangat mahal, teman-teman sekalian. Walaupun harus dibeli. Tanda kutip di sini ya, tanda kutip dibelinya. Artinya, dia cari calon mempelai buat anak perempuannya, ya, yang bisa membimbing. Kalau ada yang alhamdulillah yang pintar, yang kaya, yang tampan, yang soleh, alhamdulillah bagus. Tapi kalau tidak ada, umumnya orang-orang soleh biasanya miskin, susah, ya? Secara ekonomi gitu. Dari keluarga yang susah tapi mereka taat kepada Allah, azan ke masjid, puasa Senin Kamis, ibadah kepada Allah SWT, luar biasa. Mereka menjaga diri. Nah itu yang kita ambil. Tempat mereka di masjid dan majelis ilmu supaya menjadi anak mantu. Ya. Itu poin yang tidak boleh luput dari setiap wali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keliling mencarikan jodoh buat Hafsah. Dan beliau datang mencari orang-orang yang dewasa yang beriman. Datang kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan belum memberikan jawaban, seakan-akan belum butuh. Ditawarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun diam pada saat itu. Maka Umar bingung mau tawarin siapa lagi. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa hari kemudian agar datangkan jodoh yang baik buat Hafsah, tiba-tiba beberapa hari kemudian datang lamaran Nabi Muhammad SAW. Setelah dilamar oleh Nabi SAW, baru Abu Bakar mengatakan, hai Umar, saya tahu dalam jiwamu ada sesuatu yang mengganjal dari penawaran Hafsah yang aku masih tolak, belum kasih jawaban, seakan-akan nolak. Perlu kamu ketahui kalau Nabi SAW pernah menyebut nama Hafsah dan itu menandakan beliau ingin menikahinya. Dan karena itu aku tidak berani melangkah. Andai saja Nabi SAW tidak menyebut nama Hafsah, maka aku sudah menikahinya. Tapi saksi bahasan kita bagaimana Umar bin Khattab keluar mencari anak mantu. Bukan kita tunggu. Ya. Banyak orang eksklusif. Sampai akhirnya anak-anaknya tidak nikah-nikah. Orang juga segan datang ke tempat dia. Ada di kalangan da'i yang terkenal soleh. Tapi dia sendiri kena menutup diri dari publik, tidak interaksi sama orang segan, orangnya terlalu keras misalnya. Sampai orang tidak tahu ini punya anak perempuan atau tidak. Atau kalaupun ada orang berpikir beberapa kali, mau jadi anak mantunya si fulan, gimana ini gitu. Mereka segan dan sungkan, tidak pernah tersenyum, tegas, serius terus. Nabi SAW senyum, Nabi SAW berinteraksi. Ada saatnya serius, ada saatnya beliau ya, lunak. Ya, bercanda. Ada orang yang pernah datang kepada kami membahasakan, berkeluh kesah, anak perempuannya berapa orang, padahal orang ini sangat baik gitu. Cuma karena tertutup mungkin ya, jadi tidak ada orang yang datang melamar. Orang juga selain tidak tahu, ada juga orang yang segan gitu.
Maka di saat itu mungkin ada saatnya Anda yang keluar, Anda yang bertanya, ya, Anda yang meminta kalau ada orang soleh. Lalu kata beliau, dengan demikian, kalau kita tawarkan anak kita cari calon atau kita mudahkan pernikahannya, kita mengeluarkan anak kita dari keterpurukan. Apa sih keterpurukannya? Iya tadi, ada syahwat yang dia harus lampiaskan. Kalau dia tidak segera nikahkan, dia akan tergoda. Sekali saja terbuka komunikasi dia, video call atau apa melalui medsos sama lawan jenis, ini sudah berbahaya sekali. Wa na'udzubillah. Semoga Allah jaga kita dan keturunan kita. Kata beliau, dengan demikian, ia telah menjalankan amanah. Kalau si wali menikahkan anak perempuannya, ia telah menjalankan amanah dan melakukan sunnah dan tuntutan fitrah alaminya orang mau menikah. Allah pasti akan berbuat baik kepada setiap wali yang berbuat baik kepada anak asuhannya. Karena wali yang tidak pernah menutup jalan bagi laki-laki yang mau melamar putrinya, tidak pernah menghalangi pernikahan untuk tujuan pribadi. Oh, saya yang tidak cocok. Bukan Anda. Anak Anda cocok, tidak ada masalah. Kecuali pertimbangan akidah, ya. Pertimbangan akidah lain. Atau ada orang yang mengatakan, saya akan melamar anakmu. Lalu orang itu tidak datang-datang. Ya sudah, itu lain. Ya. Mungkin dia sudah nikahkan sama anaknya sama orang lain. Itu lain ceritanya. Tapi yang penting, jangan sampai Anda menjadi penyebab. Sehingga tidak ada yang melamar anak-anak. Dipersulit sekali. Gitu kan. Kadang-kadang karena ego-ego pribadi saja. Ya. Tidak sesuku. Ya. Misalnya. Oh, ini saya dari Jawa, ini dari Sulawesi, kayaknya nggak cocok kita. Padahal sama-sama Muslim. Ya. Ini turunan Arab, ini bukan Arab, sudah ini kayaknya nggak cocok. Nah, ini. Belum tentu. Bisa saya cocok gitu kan. Nabi SAW punya istri dari orang Kipti, ya, dari suku Kipti, Maria. Punya juga istri dari orang Yahudi, Juwairiyah, Sofia. Ya. Jadi ada dari selain orang Arab ada. Gitu kan. Kata beliau, paragraf terakhirnya, tidak pernah menghalangi pernikahan untuk tujuan pribadinya. Karena orang, kata lanjutannya, karena orang yang berbuat demikian berarti ia telah mengkhianati amanahnya. Kalau karena masalah pribadinya hanya dia tidak mau nikahkan anak perempuannya, ya, karena dia telah mengkhianati amanahnya dan menzalimi dirinya sendiri. Berarti ia telah menjerumuskan dirinya ke dalam pertanggungjawaban terbesar di hadapan Allah ketika diminta pertanggungjawabannya tersebut, yakni ketika ia telah menghalangi anak asuhannya untuk menikah secara sah, menghalanginya untuk mendapatkan keturunannya, ketentraman batinnya, dan mendapatkan statusnya dalam masyarakat. Karena ia menyebabkan si putri menjadi janda tua, usang, hina, dan rendah. Ya. Jadi kalau misalnya pun gadis dinikahkan, kalau ditolak terus jadi perawan tua. Kalau janda, datang lagi jodohnya, nikahkan. Kecuali dia sendiri yang tidak mau. Ya. Karena dia sudah punya anak banyak, dia tidak mau misalnya. Itu lain. Ya. Tapi kalau dia yang tahan, dan tidak usah nikah lagi, tidak usah gini, nanti kau gagal lagi, nanti segala macam, maka bisa jadi janda tua. Bahkan terhina, rendah. Ya. Nah, dia bisa jadi status istri, bisa mulia. Dia berkecil hati nanti. Si putri akan kehilangan hak dan jatahnya dalam kehidupan dunia. Bahkan harus menghadapi bahaya resiko atau penyakit dan berbagai pikiran jelek. Ia juga akan diminta pertanggungjawaban karena menentang nasihat Rasulullah SAW. Si walinya maksudnya. Apa nasihat Nabi SAW? Istausu bin nisa'i khaira. Ya. Fa innahunna awanun indakum. Ay asirat. Akhadtumuhunna bi amanatillahi wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Pergaulah kaum wanita dengan baik karena mereka itu adalah tanggung jawab kalian, yakni tawanan kalian. Karena kalian telah mengambil wanita sebagai istri dengan amanah dari Allah, dan kalian menghalalkan kemauan mereka dengan kalimat Allah pula. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Ya, dengan sanad hasan. Jadi hadis ini menjelaskan kita harus betul-betul pergauli wanita dengan baik. Bukan cuma istri. Ibu, tante, saudari, anak perempuan. Ya. Dan bagi suami setelah menerima anak perempuan dari seorang muslim. Ya, yang notabene-nya adalah mertua dia dan juga saudara dia muslim. Maka dia harus menjaga amanah ini. Karena pada saat dia akad nikah, dia terhalalkan bagi dia kemaluannya atas nama Allah. Dia harus menjaga amanah, berbuat baik dengan wanita tersebut.
Dan dalam hadis yang lain, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dan yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya dan aku adalah yang terbaik di antara kalian kepada istriku. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan Darimi dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Ya. Jadi Nabi SAW memberikan gambaran. Ada hadis yang lain, akmalu min iman ahsanum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li ahli wa ana khiyarukum li ahli. Artinya orang yang paling sempurna imannya dan rekan adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan tolok ukur baik akhlak adalah baik dengan istrinya. Dan aku adalah sebaik-baik suami untuk istri. Ini jadikan aku sebagai contoh. Begitu sabda Nabi SAW. Jadi memang kita harus menjaga ini ya, bagi orang yang sudah diamanahkan, dinikahkan, dia harus baik. Jangan dia justru tunggangi, oh ini kena mertua saya kaya. Wah mumpung nih. Lalu kemudian dia desak istrinya untuk minta modal, untuk minta ini. Tidak, dia harus punya harga diri. Pada saat sudah dinikahkan gitu kan. Dia hormati walinya si wanita ini. Dengan berterima kasih, dengan membantu apa yang bisa dia bantu. Nabi Musa alaihissalam pada saat mau melamar atau menikah dengan, bukan melamar, tapi dinikahkan oleh Nabi Shu'aib dengan anaknya di wilayah Madian. Maka akadnya adalah sebagai maharnya mengabdi, maksudnya membantu Nabi Shu'aib selama 10 tahun. 8 atau 10 tahun. 8 musim haji atau 10 musim haji gitu ya. Nah itu dengan membantu mengembala domba ya, mengisi air kebutuhan rumah, merawat rumah ya, sambil dia nikah dengan anaknya Nabi Shu'aib. Dan dia bantu mertuanya. Mertua bukan musuh, karena sebagian orang juga jadikan mertuanya sebagai saingannya, musuhnya. Pilih saya atau ayahmu. Ini gak benar. Atau misalnya laki-laki mengatakan, perempuan mengatakan pilih saya atau ibumu, dibilang sama suami, ini tidak boleh semuanya. Ya. Walaupun bahasan kita masih berkisar di masalah wali, belum masuk ke masalah suami istri, tidak masuk dalam masalah suami istri, tapi sedikit kita singgung tadi masalah itu. Sebagai penutup, penulis mengatakan itu merupakan nasihat yang demikian kompleks yang harus ditaati karena mengandung unsur akhlak yang luhur, kelembutan, kasih sayang dan kebajikan dari Nabi SAW yang penuh rahmat dan Rasul yang membawa hidayah. Makna juga di sini berbuat baik dengan istri, bukan tentu Nabi SAW menjadi contohnya. Apakah seorang suami nggak boleh marah sama sekali dengan istrinya? Enggak. Dia boleh marah, tapi marahnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena ada pelanggaran yang terjadi. Istri memang melakukan pelanggaran, ya. Nah itu poinnya. Kalau tadi pelanggaran beda, nusyud namanya, pembangkangan. Nggak mau jalankan kewajiban, nggak mau tutup aurat, nggak mau sholat, itu lain. Ya, itu lain. Maka ini poin perlu digarisbawahi, teman-teman sekalian. Ya.